Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmariani SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin, akan melaksanakan UKIN di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku pada tanggal 8 Mei tahun 2025 dengan judul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa keadaan kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kita hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, siswa-siswi ibu sekalian, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dilihat dulu di sekelilingnya apa ada sampah-sampah atau mungkin situasi-situasi yang bisa mengganggu jalannya pembelajaran kita. Aman? Ya, baik, kita seperti biasa. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar kita dapat terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Muhammad Ilyas selaku ketua kelas memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan. Selanjutnya, untuk menanamkan nilai karakter dan cinta terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Baik, dipersilahkan. Silakan. Berdiri, silakan. Indonesia tanah air, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baik, silakan. Ya, baiklah. Sekarang kita melakukan pembelajaran yaitu dengan judul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu, materi minggu lalu kita tentang apa? Berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Ya, berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Dan hari ini yang kita bahas adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa ada kira-kira hubungan antara materi kita minggu lalu dengan minggu ini? Ada, Bu? Ya, silakan Eka Nabila. Kaitannya materi minggu lalu yaitu tentang berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam, ya. Dengan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Adalah di mana seseorang apabila sudah menutup auratnya tentunya tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina, serta menjaga akhlak dan perilakunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta untuk meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, beri aplaus temannya. Ya. Jadi itu ya, kaitannya dengan materi kita minggu lalu sangat ada kaitannya. Karena kenapa? Kalau sudah seorang muslim itu menutup aurat dan menggunakan busana muslim sesuai dengan syariat Islam, otomatis orang tersebut akan terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, baik. Sekarang Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita atau kompetensi yang akan kita dapatkan, yang kita capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan dampak negatif daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat, mampu memahami ayat yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir yang harus kita capai pada pertemuan ini adalah mampu memahami
arti atau analisis daripada surah Al-Isra ayat 32 yang berkaitan dengan perbuatan zina. Ya, itulah 5 poin yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu Ibu mau menyodorkan pertanyaan dulu nih. Masalah pertemuan kita hari ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Ya, silakan ya disimak apa yang menjadi pertanyaan sebelum kita masuk pada materi yang kita bahas. Yang pertama, mengapa remaja rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Mungkin ada yang bisa berikan pendapatnya? Mengapa kira-kira remaja itu rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Silakan. Iya, betul sekali. Pemikiran remaja-remaja itu masih labil sehingga memungkinkan mudahnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang zina? Anda bisa jawab? Silakan, Wati. Dalam Islam, sebagai dosa dan perbuatan yang sangat jelas. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terlibat dalam pernikahan yang sah. Islam sangat tegas dalam mengharamkan zina karena dalam negatifnya sangat besar terhadap hidup keluarga dan masyarakat. Iya, bagus. Beri aplaus tangannya. Itulah tadi pengetahuan awal kalian sebelum memasuki materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, silakan Anda buka buku, buka materi tentang pembelajaran kita hari ini. Sambil Ibu ini ya. Ya, sudah semua? Ya, silakan untuk Muhammad Ilyas untuk membacakan surah Al-Isra ayat 32. Silakan. Artinya. Iya. Nah, itu tadi ya ayat yang berkaitan dengan perbuatan zina atau pergaulan bebas. Yang kedua, silakan Anda simak video. Ya, itu tadi cerita pendek tentang pergaulan bebas. Mungkin Anda sudah menyimak. Dan sekarang Ibu bagikan link ya sebagai media pembelajaran selanjutnya. Silakan Ibu kirim lewat grup ya. Lewat grup Ibu kirim linknya, silakan dibuka. Ya. Sudah Ibu kirim, silakan dibuka linknya. Kemudian dipahami apa yang ada di dalam isi materi itu. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibuka linknya. Menyimak video sudah selesai. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk mendiskusikan secara kelompok apa yang Anda simak pada video pembelajaran dan materi-materi tadi juga yang ada Ibu kirim di link. Silakan Anda buat suatu permasalahan dan Anda diskusikan dengan kelompok Anda, bikin perpecahan daripada masalah-masalah yang Anda temukan dalam video pembelajaran tadi dan materi yang Anda simak di dalam video YouTube tadi. Silakan Ibu beri waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan hasil
untuk disampaikan kepada rekan-rekan Anda. Ya, silakan Ibu beri waktu 20 menit. Silakan. Ya, waktu sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan untuk tiap-tiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil yang Anda dapatkan tadi dari materi-materi yang kita sudah sampaikan. Siapa yang mau maju duluan? Silakan kelompok 2 maju untuk presentasikan masalah yang didapat dalam diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hudaya, saya dari kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kami menyimak sumber belajar yaitu video dan membaca sumber belajar yang kami dapatkan adalah dampak dari pergaulan bebas. Menurut 1, dampak negatif dari pergaulan bebas adalah menurunnya prestasi, 2, hubungan tidak baik dengan keluarga, 3, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Sekarang untuk penampilan dari kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompoknya maju presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menyampaikan diskusi kami tentang terkait video tadi. Jadi penyebab pergaulan bebas ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurangnya iman dan kurangnya kesadaran diri. Contohnya krisis identitas, kurangnya kontrol diri, kurangnya pemahaman nilai dan norma, serta rasa ingin tahu yang berlebihan. Menurut faktor eksternal yaitu contohnya kurangnya perhatian, pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, paparan media teknologi yang tidak terkontrol. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih, aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Silakan kelompok 4 perwakilannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inanjaria selaku perwakilan dari kelompok 4 yang ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang kategori zina. Kategori zina ada 2 yaitu muhsan dan zina ghairu muhsan, serta hukuman bagi pelaku dari kategori tersebut. Yang pertama ada zina muhsan, adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dan hukum baginya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dirajam yaitu dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua ada zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan hukumnya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan hukuman bagi pezina yang duda atau janda adalah didera 100 kali dan dirajam sampai mati. Dan berdasarkan video yang diberikan tadi, ternyata pergaulan bebas itu dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan negatif karena batasan norma dan moral yang sering diabaikan, seperti narkoba dan meminum minuman keras. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi aplaus dulu untuk kelompok 4. Semua kelompok sudah menampilkan apa yang tiap-tiap kelompok dapatkan permasalahannya. Sekarang saya ingin bertanya, atau mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari semua apa yang disampaikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mungkin ada yang bisa atau yang mau menyimpulkan, mungkin poin-poinnya gitu mau disampaikan. Ya, silakan Naila. Pakai itu Naila. Ya.
Silakan Naila untuk menyimpulkan materi kita. Kesimpulan tentang hikmah setelah mempelajari menghindari pergaulan bebas dan zina adalah terhindar dari dosa, menjaga kehormatan, berhati-hati dalam bergaul, tentang pergaulan bebas dan ayatnya, tentang sebab akibat dari pergaulan bebas dan zina. Pergaulan itu penting dan alami dalam proses tumbuh kembang seseorang, tetapi perlu dikendalikan dengan nilai-nilai agama, norma sosial, serta bimbingan dari orang tua dan guru. Ya, beri aplaus untuk Naila. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan kita pada pertemuan ini? Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan Mbak siapa nih? Rabidian. Silakan Rabidian untuk menambahkan kesimpulan dari Naila Hudaya. Silakan. Ya. 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 yang bermanfaat dan selalu menghargai nilai-nilai agama dan moral, kita akan menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Iya, terima kasih untuk Rabidian yang sudah menambahkan kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya Ibu juga menambahkan sedikit kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini. Mulai dari yang pertama adalah pengertian menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tentunya dalam hal ini setelah kita mempelajari tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentunya nanti kita akan terhindar dari apa yang pertama yang sudah tadi sampaikan oleh ini, terhindar dari dosa. Kemudian kita dapat menjaga kehormatan. Itu ya, kemudian berhati-hati dalam bergaul. Jadi di dalam kita bergaul atau memilih teman, itu harus kita lihat-lihat apakah teman yang kita jadikan kawan bisa membawa kita ke hal-hal yang mana, hal yang positif kah, negatif kah. Jadi setelah mempelajari hal ini, itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam memilih teman itu juga sangat menentukan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, masalah pergaulan bebas dan ayatnya, itu pandangan perbuatan zina menurut pandangan Islam. Jadi tentunya di dalam pergaulan bebas itu ada aturan yang memikat atau ada norma, yaitu norma agama sebagaimana tercantum di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 yang mengatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Nah, jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, jangan melakukan mendekati pun dilarang, karena zina merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang haram, yang dilarang oleh agama Islam. Ya, tentunya ada sebab akibatnya. Apa sebab akibatnya? Apa kira-kira sebab akibatnya? Mungkin ada? Ya, silakan Naila. Media sosial dan juga negara, dan kurangnya kontrol sosial dan komunikasi. Iya, ya sebagaimana yang kita lihat sekarang maraknya media sosial ya. Jadi tinggal kita bisa membawa diri karena itu tidak ada batasan-batasan untuk membuka atau mengikuti medsos. Jadi tinggal kita memilih sebagai generasi penerus yang akan membawa masa depannya ke arah yang lebih baik, harusnya bisa memilih media sosial yang akan dijadikan bahan tontonan atau bahan referensi dalam kehidupan Anda. Nah, itu ya kesimpulan yang kita bisa ambil dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ini? Silakan. Apa solusi untuk remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan pacarnya hingga larut malam hingga lalai dengan tugas sekolahnya? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa solusi untuk remaja yang menghabiskan waktunya ke hal-hal yang negatif? Contohnya, apa tadi? Menghabiskan waktu untuk pacaran dan melalaikan tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan. Gitu. Ada mungkin yang mau menjawab? Ya, silakan Ainun Jariah. Silakan Ainun Jariah. Ya. Iya. Iya, jawaban sangat bagus. Beri aplaus dulu untuk Ainun Jariah. Ya, itulah tadi kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan kita kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini ada hikmahnya yang bermanfaat untuk diri kita, utamanya untuk diri Ibu sendiri. Dan Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Salah hilaf Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, relax, kita tepuk tangan.